Oke, mari kita mulai dengan definisi dari resesi itu sendiri ya. Kalau kita mengacu ke textbook yang standar ya, yang banyak digunakan dalam kuliah ekonomi makro itu resesi itu didefinisikan secara sederhana sebagai berkurangnya aktivitas ekonomi itu aja ya. Dan juga di situ disebut tidak ada standar baku ya, apakah suatu negara menyatakan secara resmi dalam kondisi resesi. Walaupun seperti yang ditulis di buku teks itu juga uh, ada rule of thumb ya. Jadi kalau misalkan pertumbuhan ekonomi itu negatif dalam 2 kuartal berturut-turut itu didefinisikan sebagai resesi. Gitu ya. Nah yang lebih penting itu justru adalah resesi itu biasanya dibarengi dengan berkurangnya pendapatan real di dalam masyarakat ya, dan juga sering umumnya diikuti dengan peningkatan pengangguran. Nah, uh, mungkin gambar ini bisa lebih merepresentasikan ya, secara sederhana ya. Jadi kalau misalkan gambar yang atas itu adalah aktivitas ekonomi dalam dalam hal ini PDB ya, itu kan meningkat terus. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah pertumbuhan ekonomi. Itu artinya kalau levelnya meningkat kan pertumbuhan ekonominya itu positif ya di atas nol ya. Jadi kemudian ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama adalah kalau misalkan tetap naik tetapi mengalami perlambatan ya. Ini mungkin disebut dengan kelesuan ekonomi ya. Tapi ini bukan resesi ya. Karena ekonominya pertumbuhannya masih di atas nol, masih positif ya. Bahkan misalkan kalau kondisi seperti ini di mana ekonomi mengalami stagnasi levelnya, jadi tidak mengalami pertumbuhan, artinya pertumbuhannya nol ya. Ini juga bukan resesi karena masih belum mengalami penurunan aktivitas ekonomi. Nah, yang terakhir inilah yang disebut dengan resesi. Jadi ada penurunan aktivitas ekonomi yang levelnya turun ke bawah dan pertumbuhannya itu negatif atau di bawah nol. Ini yang disebut dengan resesi berdasarkan definisi dari Menkyu ya. Nah, ya itu tadi pertumbuhan ekonominya negatif ya. Kemudian memang sepenting apa sih pertumbuhan ekonomi itu buat kita? Sangat penting. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan aktivitas ekonomi ya dari suatu periode ke periode lainnya ya, yang diukur dari tingkat produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu sendiri itu adalah total nilai dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian ya dalam suatu periode. Oke. Nah, dalam teori makroekonomi atau dalam identitas makroekonomi itu PDB itu identik ya, dengan catatan ya, hampir identik dengan nilai pendapatan yang didapat oleh masyarakat, oleh penduduk yang berdomisili di negara tersebut gitu. Sehingga kalau ada pertumbuhan ekonomi positif, itu artinya di PDB-nya naik, itu pendapatan masyarakat juga meningkat ya. Nah, kalau pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada jumlah pertumbuhan penduduk, maka hampir bisa dipastikan secara rata-rata penduduk di negara tersebut mengalami peningkatan kesejahteraan, peningkatan income, peningkatan penghasilan, peningkatan kesejahteraan ya. Kalau pertumbuhannya negatif, maka level GDP-nya berkurang ya. Dengan demikian pendapatannya berkurang masyarakat ya, kesejahteraannya berkurang. Nah, umumnya pertumbuhan ekonomi yang negatif itu diikuti dengan penambahan pengangguran dan juga diikuti dengan penambahan kemiskinan ya, seperti yang terjadi di Indonesia. Nah, selama periode katakanlah 25 tahun terakhir gitu ya, kalau kita punya data seperti ini, data kuartalan, itu periode resesi berdasarkan definisi tadi yang dialami Indonesia itu tidak sering ya. Nah, bisa dilihat di sini gitu ya. Atau saya terangin dulu ya arti gambar ini. Kalau misalkan artinya pada bulan Maret 2020 ini ya, itu artinya ada kuartal 1 ya tahun 2020 itu pertumbuhan ekonomi 3%. Ini biasanya artinya adalah bahwa pada kuartal tersebut selama 3 bulan itu ya, PDB di kuartal tersebut itu 3% lebih tinggi dibandingkan PDB di kuartal yang sama setahun sebelumnya gitu. Itu artinya ya. Nah, demikian juga kalau misalkan selama kuartal 2 PDB itu yang dihasilkan itu di sini disebut pertumbuhan ekonominya minus 5,3, itu artinya PDB selama 3 bulan di kuartal kedua tahun 2020 itu levelnya 5,3% lebih rendah dibandingkan kuartal kedua tahun sebelumnya ya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi negatif
Itu selama periode ini itu baru terjadi beberapa kali saja ya, terutama terjadi di selama periode ASEAN Financial Crisis tahun 98, 97, 98 ya, di mana pada saat itu pertumbuhan ekonomi negatif terjadi selama 1, 2, 3, 4, 5 kuartal berturut-turut. Jadi itu jelas-jelas resesi. Bahkan ini mungkin disebut dengan krisis atau depression ya, atau depression bisa jadi ya kalau terlalu parah gitu ya. Nah, sekarang Indonesia itu baru kuartal kedua kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat, ini ya Indonesia yang tengah ya, itu pertumbuhan ekonomi negatifnya yang baru terjadi di kuartal kedua. Sebenarnya, gitu, kalau secara resesi itu technical, definisinya secara 2 kuartal berturut-turut, tidak semua negara mengalami resesi ya. Ada yang mengalami resesi, ada yang enggak ya. Negara-negara yang mengalami resesi, misalkan contohnya di sini adalah Filipina. Filipina sudah 2 kuartal berturut mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Singapura juga ya. Kemudian Thailand juga sudah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Nah, Indonesia itu baru 1 kali. Tapi ada beberapa negara yang kayaknya masih nggak akan mengalami resesi kalau definisinya 2 kuartal berturut-turut. Cina misalkan ya, Cina itu hanya penurunan GDP-nya atau pertumbuhan ekonominya 6,8% hanya terjadi di kuartal 1. Di kuartal 2 dia udah positif. Bahkan Vietnam itu tidak pernah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif selama tahun 2020 sampai sekarang ya. Jadi dia tidak akan mengalami resesi gitu ya. Jadi berbeda-beda. Korea Selatan juga ya. Dia 2,7%. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita sendiri bagaimana? Apakah memang kita akan mengalami resesi? Dengan kata lain pertanyaannya, akankah kita mengalami pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut ya? Artinya pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2020 akan negatif. Oke, nah itu pertanyaannya. Nah, tentu ini tergantung apa yang terjadi di kuartal 3 dan kuartal 3 ya, terutama ya. Juga nanti kuartal 4. Nah, kalau kita hitung-hitung, umumnya, secara rata-rata kuartal 1 dan kuartal 2 itu kita sudah mengalami penurunan atau pertumbuhan ekonomi rata-ratanya minus 1,2% ya. Nah, umumnya secara approximate gitu ya, pertumbuhan ekonomi rata-rata tiap kuartal itu biasanya hampir mirip dengan pertumbuhan ekonomi selama 1 tahun ya, 1 tahun gitu ya, selama 12 bulan atau rata-rata 1 tahun ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, lihat proyeksi pertumbuhan ekonomi tahunan, terutama tahun 2020 yang diproyeksikan oleh beberapa lembaga seperti OECD, ADB dan Kemenq gitu ya, itu mereka sudah memprediksi agak parah gitu ya. OECD paling parah misalkan minus 3,3%. ADB 1% minus ya. Kemenq itu antara minus 0,8 sampai dengan 1,7%. Nah, dari sini kan kita bisa mengira sebenarnya ya, seberapa mungkin kita mengalami resesi. Jadi kalau kita hitung kalau kasus parah itu OECD aja misalkan di sini ya, itu artinya apa? Artinya kita bisa hitung kalau selama 1 tahun itu minus 3,3 dan kita dalam 2 kuartal pertama sudah rata-rata minus 1,2, maka kalau ini terjadi, rata-rata kuartal 3 dan 4 itu adalah 5,4% minus, oke? Itu yang paling parah. ADB gitu ya, itu kalau di ADB maka secara rata-rata kuartal 3 kuartal 4 itu akan minus 0,8%, tapi tetap negatif gitu loh. Jadi artinya pertumbuhan ekonomi negatif di kuartal 3 itu mungkin hampir pasti gitu. Unless ada sesuatu yang sangat hebat terjadi gitu. Jadi itu. Nah, jadi kuartal 3 kemungkinan besar itu akan negatif sehingga kita mengalami resesi secara teknis. Nah, selain itu ada cara lain juga ya. Jadi kalau kita lihat data negara ya, semua negara di dunia ini, pertumbuhan ekonomi kuartal 2-nya, kemudian kita plot dengan mobilitas. Mobilitas itu yang dicatat oleh Google Mobility ya, berdasarkan gadget orang gitu ya. Kemudian kita plot antara mobilitas relatif terhadap Februari ya, di mana belum ada krisis COVID, kemudian dibandingkan dengan di sumbu vertikal itu adalah pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2020 dikurangi pertumbuhan ekonomi kuartal yang sama tahun sebelumnya ya. Jadi artinya dibandingkan dengan baseline normalnya gitu ya. Ini lebih akurat merepresentasikan kontraksi ekonomi. Nah, itu nampak bahwa ada hubungan yang positif gitu loh antara mobilitas dengan kontraksi. Oke. Jadi
ekonomi Indonesia itu yang di sini itu dia mengalami kontraksi ya, kontraksi perbedaan antara kuartal 2 2020 dengan kuartal 2 2019 itu sebesar kira-kira 10%, minus 10% kontraksinya. Karena biasanya 5 kan, terus turun 5 jadi minus 5, berarti kontraksinya itu 10%. Nah, kalau kita lihat mobilitas kita 40% itu hampir dekat dengan garis trend line-nya. Di mana garis trend line ini menunjukkan bahwa setiap 1% mobilitas berkurang, growth contraction itu akan bertambah 0,28%, gitu ya. Ini slope-nya. Ah, dari sini itu kan kita bisa mengira-ngira ya. Karena selama kuartal kedua ya, kalau kita lihat gambar yang tadi, itu kita mobilitasnya sekitar 40% berkurangnya, minus 40, atau tepatnya ternyata adalah 3,8% ya. Nah, di sini, nah ini memang sekitar 38% rata-rata selama kuartal 2. Nah, selama kuartal 3, ini maaf salah, kuartal 3 itu sampai data terakhir, itu kalau saya hitung itu mobilitasnya lebih baik dibandingkan sebelumnya berkurangnya ya. Ini rata-rata 26%. 26%. Artinya apa? Kalau kita masukkan ini ke dalam persamaan ini ya. Jadi kita hitung gitu ya. Kita hitung seperti ini. Di kuartal 2 itu mobilitas minus 38%, di kuartal 3 itu 26% minus, ya. Selisihnya kan ada 12%. Nah, sehingga kalau dikalikan 0,28 itu 3,4%. Dengan demikian, bisa diperkirakan kontraksi pertumbuhan di kuartal 3 itu minus 10,3 plus 3,4, yaitu minus 7% kontraksinya. Dengan demikian, kalau selama normal itu growth di kuartal 3 5%, maka dikurangi 7, itu minus 2%. Jadi rata-rata itu kemungkinan besar akan minus 2% gitu loh di kuartal 3. Jadi tetap dengan cara ini pun kemungkinan besar kita akan mengalami resesi di pertumbuhan ekonomi negatif di kuartal 3 sehingga terjadi resesi gitu ya secara teknis. Cuman ya menurut saya yang paling penting ini ya, emang sepenting apa sih resesi atau tidak resesi gitu ya? Di saat terjadinya krisis COVID-19 ini yang menurut saya banyak terjadi kesalahpahaman ya. Karena menurut saya itu tidak penting-penting amat gitu loh ya. Kenapa? Saya jelasin ya. Saya kasih 2 contoh. Ada negara A, ada negara B gitu ya. Negara A itu biasanya pertumbuhan ekonominya 6%, hebat dia ya. Kemudian negara B itu biasanya dia pertumbuhan ekonominya 1%, oke? Nah, karena krisis COVID negara A anjlok pertumbuhannya menjadi 1% di kuartal 2 kuartal gitu loh. Tapi masih di bawah 0. Sementara negara B itu anjlok 2%. Jadi dia minus 1% di 2 kuartal. Oke? Nah, kalau berdasarkan technical definition recession, negara B itu dia technically in recession, sementara negara A enggak. Nah, apakah negara A harus merayakan kemenangannya? I don't think so. Kenapa? Karena menurut saya yang lebih parah dampak COVID itu ada di negara A, bukan di negara B loh. Ya. Bahkan kalau kita balik ke prinsip ekonomi, ya dalam konteks opportunity cost, ya itu opportunity cost dari COVID, opportunity cost dari COVID itu jauh lebih besar di negara A dibandingkan negara B. Jadi resesi atau tidak resesi itu tidak begitu penting menurut saya. Yang harus kita lihat itu ongkos akibat COVID yang ditanggung kita besar apa enggak, itu opportunity cost-nya ya. Dan kita kemungkinan besar. Nah, malah ya kalau kita terlalu fokus ingin tidak resesi misalkan ya, itu yang terjadi bisa ada resiko yang cukup berbahaya ya. Kenapa? Nah, karena ya, ini saya kasih contoh. Jadi kalau misalkan seandainya gitu, ini kan pertumbuhan ekonomi di kuartal tahun lalu, ini kuartal 1 dan 2 tahun 2020 ya. Nah, ini data mobility kita. Ya. Ini ada data case COVID ya, harian, oke? Kalau misalkan kita kekeh gitu ya, ingin menghindari resesi supaya ekonomi kita tumbuh positif, maka dibuatlah supaya orang sebebas-bebasnya aja ya, mobile gitu ya, seperti normal dan lain-lain sehingga naik segini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kasusnya meningkat kan, oke? Nah, ketika kasusnya meningkat, maka terpaksa kalau enggak mati semua kan tentu adalah mobilitasnya harus dikurangi. Entah dengan cara apa ya, dengan cara lockdown atau apa, sehingga yang terjadi kemudian pertumbuhan ekonomi malah lebih parah lagi. Nah, kalau kejadiannya kayak gini, malah recovery yang kita harapkan itu malah tidak akan terjadi gitu loh. Nah, jadi ini yang harus kita pahami, kita harus balancing supaya kejadian seperti ini tidak terjadi. Oke? Jadi itu. Nah, ini pentingnya kita memahami karena ini konteksnya sangat unik ya selama dalam
dalam ekonomi sendiri. Jadi belum pernah kejadian sebelumnya. Jadi kita harus memperhatikan semua aspek. Barangkali itu terkait resesi. Mudah-mudahan berguna. Kita kembali nanti di dalam video berikutnya.